Perkenalkan, nama saya Nesti Agnesia, kelas B1 Farmasi NIM F 2018-01002. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, dan yang pertama yaitu pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Baiklah, di slide pertama, agonis dan antagonis mempunyai definisi sebagai berikut. Yang pertama, senyawa agonis. Senyawa agonis ialah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu sama dengan senyawa agonis endogen. Sedangkan senyawa antagonis yaitu senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Kemudian tujuan rancangan senyawa agonis dan antagonis yaitu untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Pada slide berikutnya, berdasarkan fase kerja obat, senyawa antagonis dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, antagonis ketersediaan farmasetik, yaitu menyebabkan berkurangnya ketersediaan obat dalam fase farmasetik karena berkurangnya jumlah bentuk aktif obat yang dilepaskan atau menurunnya kecepatan pelepasan senyawa aktif dari sediaan farmasi. Yang kedua yaitu antagonis ketersediaan biologis atau antagonis farmakokinetik, yaitu menyebabkan ketersediaan biologis obat menurun sehingga kadar obat dalam darah dan jaringan menurun. Di sini dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu menurunnya absorpsi obat dalam saluran cerna. Yang kedua, meningkatnya ekskresi obat aktif, dan yang ketiga meningkatnya proses bioinaktivasi obat. Keempat, menurunnya proses bioaktivasi obat, dan yang terakhir menurunnya kadar obat aktif karena ada interaksi kimia secara langsung antar obat kombinasi. Kemudian kombinasi obat terjadi jika yang pertama melibatkan campuran dua atau lebih obat dalam satu formulasi. Yang kedua, formulasi berbeda dan diminum secara bersama. Dan yang ketiga, penggunaan dua obat dengan waktu berbeda tapi akan bersama saat dalam peredaran darah. Di sini ada incompatible, kombinasi obat tidak sesuai untuk menurunkan efek obat yang tak diinginkan. Desensitisasi atau pencegahan aksi obat, yaitu obat antagonis menyerang objek biologis sehingga objek biologis tidak sensitif terhadap obat kedua. Kemudian efek kuratif, itu senyawa antagonis diberikan setelah agonis dengan tujuan efek agonis atau efek sampingnya hilang. Contohnya itu pada saat keracunan obat, senyawa antagonis berperan sebagai antidotum. Selanjutnya, kombinasi obat dapat meningkatkan aktivitas obat. Yang pertama, efek potensiasi. Senyawa punya efek yang kecil, tapi jika ditambah senyawa lain akan menimbulkan efek yang besar, seperti 0 tambah 2 sama dengan 10. Efek ini terjadi dengan cara yaitu yang pertama meningkatkan ketersediaan farmasetik, yang kedua meningkatkan ketersediaan obat dalam tubuh dengan menghalangi proses bioinaktivasi, yang ketiga menurunkan aktivasi obat, dan yang terakhir meningkatkan proses bioaktivasi. Contohnya yaitu isopropanol tidak bersifat hepatotoksik, tetapi bila zat tersebut diberikan di samping pemberian CCl4, efek hepatotoksik dari CCl4 akan menjadi jauh lebih besar dibanding bila diberikan secara sendiri. Yang kedua yaitu efek sinergisme. Di sini kondisi efek gabungan dua senyawa jauh melampaui jumlah dari tiap zat senyawa jika diberikan secara sendiri-sendiri. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 10. Contohnya CCl4 atau karbon tetraklorida dan C2H5OH atau etanol. Yang keduanya adalah senyawa hepatotoksik. Bila secara bersamaan diberikan akan menghasilkan kerusakan hati yang jauh lebih berat.
daripada jumlah masing-masing efek secara individual. Kemudian di sini tercantum kapan kombinasi obat diperlukan. Ini diperlukan pada saat yang pertama, obat kombinasi yang punya efek potensiasi guna dosis yang rendah sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang sama dengan efek samping yang kecil. Kedua, obat menyembuhkan infeksi. Obat B menghilangkan gejala akibat infeksi. Contohnya, pada infeksi pernapasan, antibiotik digunakan untuk penyebab infeksi. Analgetik atau antihistamin untuk menurunkan gejala. Selanjutnya, untuk mencegah resistensi mikroorganisme. Selanjutnya, dalam kasus penyebab infeksi tak diketahui secara cepat, namun pasien butuh pertolongan segera. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh parasit, kombinasi obat dengan mekanisme aksi berbeda akan mempercepat aktivitas terhadap parasit. Kemudian saat terjadi infeksi ganda, contohnya infeksi kulit yang terjadi karena bakteri garam pasif dan garam negatif atau bakteri aerob dan anaerob. Yang terakhir, kombinasi obat lebih murah dan efektif dibandingkan jika diberikan terpisah. Selanjutnya ada kombinasi obat menjadi tidak rasional atau tidak diinginkan jika yang pertama, salah satu obat punya efek potensiasi berlebih dengan obat lain. Yang kedua, salah satu obat tak dapat dicampur dengan obat lain karena berinteraksi secara kimia atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat yang lain. Selanjutnya, jika kombinasi obat antibiotik tidak lebih baik dibanding obat tunggal, maka kombinasi obat dapat meningkatkan resistensi parasit. Kemudian, adakah kerugian lain dari kombinasi obat? Jarang penggunaan obat lebih dari satu untuk pengobatan kelainan fungsi organik. Dalam penyimpanan dapat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi, mempengaruhi identitas atau diagnosa penyakit. Toksisitas obat A mungkin mempengaruhi dosis obat lain yang diberikan. Dosis obat tidak fleksibel. Sering dosis yang diberikan tak akurat dan dapat terjadi pengobatan. Toksisitas kombinasi obat sering dianggap sebagai toksisitas atau obat saja. Selanjutnya, antagonis pada fase farmakokinetik, yaitu yang itu menghambat senyawa agonis untuk berespon. Yang kedua, tidak berikatan dengan reseptor. Yang ketiga disebut antagonis kimia atau netralisasi. Yang keempat, mekanisme atau mengubah senyawa agonis menjadi tidak aktif. Yang terakhir, potensi antagonis kimia bergantung pada kemampuan senyawa antagonis berinteraksi dengan agonis. Kemudian pada slide selanjutnya, antagonis antar obat pada fase farmakodinamik. Antagonis farmakodinamik yaitu antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga respon biologis obat menurun. Yang pertama, antagonis berperan pada proses biokimia atau dapat memblok pada reseptor spesifik. Kemudian interaksi dapat bersifat reversibel, kompetitif ataupun irreversibel. Antagonis kompetitif. Di sini dijelaskan yaitu senyawa agonis dan antagonis saling berkompetisi dalam memperebutkan tempat reseptor sehingga agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun sehingga menurun aktivitas agonis. Contohnya antihistamin, kolinergik dan antikolinergik, spironolakton dan aldosteron. Antagonis kompetitif dapat diatasi dengan meningkatkan kadar senyawa agonis. Potensi antagonis kompetitif bergantung pada afinitas senyawa tersebut terhadap reseptor. Kemudian di sini ada antagonis non kompetitif,
Yang pertama, pengurangan afinitas pada reseptor. Yang kedua, pengurangan aktivitas intrinsik. Ketiga, menghalangi transmisi impuls. Dan yang keempat, interaksi dengan makromolekul. Selanjutnya ada antagonis non-kompetitif dapat bekerja dengan mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan afinitas pada reseptor. Dan yang kedua, pengaruh aktivitas intrinsik. Dan yang ketiga, menghalangi transmisi impuls. Dan yang keempat, interaksi dapat dengan makromolekul. Selanjutnya, kombinasi antagonis kompetitif dan antagonis non-kompetitif. Yang pertama, kombinasi satu senyawa yang menimbulkan efek antagonis kompetitif dan non-kompetitif dengan senyawa agonis yang sering terjadi. Kedua, aksi dari komponen non-kompetitif akan terlihat pada kadar yang tinggi dari senyawa antagonis. Efek yang terjadi pada kurva log dosis respon adalah pergeseran paralel dan penekanan dari respon maksimal. Dan yang keempat, contohnya itu kombinasi antikolinergik dengan adenovin atau komiloven atau papaverin like action. Terima kasih. Itulah saja presentasi dari PPT yang saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.